sebagai pendahuluan, apa sih sebetulnya yang disebut dengan shock? Anda harus bedakan shock dalam patofis ini dengan shock pada psikologis. Jadi ya, shock dengan psikologis itu beda. Tapi dua-duanya memiliki pengertian yang sama. Intinya, shock itu adanya ketidakseimbangan. Ya, ketidakseimbangan. Kalau shock di psikologis, biasanya ketidakseimbangan apa? Ketidakseimbangan antara harapan dengan kenyataan, ya. Jadi shock itu dari sisi psikologis, ya. Tapi kalau secara shock dalam sisi fisiologis atau patofisiologis, itu ketidakseimbangannya apa? Ketidakseimbangan antara suplai oksigen terhadap jaringan. Nah, kan kalau saya sederhanakan dulu pernah dibahas ya, salah satu makanan dari sel itu atau bahan bakar dari sel itu adalah selain glukosa, protein, adalah oksigen. Jadi sel dalam tubuh kita udah berjuta-berjuta sel atau bermiliar-miliar sel, ya. Sel itu akan berlangsung hidupnya dengan cara dia melakukan metabolisme. Nah, metabolismenya dilakukan di mana di sel? Coba, kemarin sudah belajar sel. Metabolisme sel dilakukan di mana? Coba. Di mitokondria, Bapak. Oke, bagus. Silvi Aini Hotima. Ya, betul. Jadi mitokondria itu adalah sebagai dapurnya sel. Tempat masak-masaknya sel. Apa yang diolah di sel itu? Banyak ya, elektrolit, glukosa, kemudian protein, oksigen diolah, menghasilkan apa? ATP. ATP itu adenosin trifosfat. Jadi kalau Anda yang dari IPA pernah belajar kimia dengan siklus Krebs gitu ya. Nah, itu adalah cara sel itu melakukan metabolisme, ya, menghasilkan ATP, tenaga. Dengan ATP itulah sel itu bisa kontraksi untuk otot-otot, ya. Nah, jadi kan otot itu kumpulan-kumpulan sel, ya. Nah, otot kumpulan dari sel, ototnya jadi bisa kontraksi, relaksasi dan seterusnya. Nah, oksigen nyampe ke sel itu diantar oleh apa? Pembuluh darah dan oleh darah. Kan kalau oksigen kita hirup dari udara ke paru-paru, nanti dari paru-paru terjadi proses difusi dari alveolus ke kapiler darah, ke pembuluh darah. Oksigennya dari alveolus kan dari udara masuk hidung, masuk paru-paru, di paru-paru itu ada alveolus. Ya, yang kayak anggur itu tempat bersemayamnya oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dari alveolus itu pindah ke kapiler, ke saluran pembuluh darah dengan proses difusi. Nanti setelah nyampe di pembuluh darah, oksigen itu akan ditangkap oleh hemoglobin, Hb, darah merah. Ya, jadi HbO2. Nah, jadi kalau oksigennya difusi, diambil oleh sel darah merah, jadi sel darah merah itu kayak angkotnya oksigen. Nanti dipompakan ke seluruh tubuh oleh jantung. Nah, jadi oksigennya muter ngasih makan seluruh sel di seluruh tubuh gitu. Oksigennya dianterin sama itu. Nah, itulah kira-kira saya berusaha menerangkan dengan secara sederhana. Nah, shock ini suatu kejadian di mana si sel-sel dalam tubuh itu tidak mendapatkan pasokan oksigen. Ya, oksigennya kurang, padahal dia butuh metabolisme, butuh tenaga.
tapi selnya kurang gitu. Jadi kalau selnya kurang, kemudian selnya kurang oksigen, ya, selnya kurang oksigen, kemudian sel itu akan melakukan metabolisme anaerob. Ya, kalau ada oksigen metabolismenya aerob. Tapi kalau tidak ada oksigen maka metabolismenya anaerob. Kalau anaerob berarti ATP yang dihasilkan pun atau adenosin trifosfat yang dihasilkan pun itu lebih sedikit. Jadi kalau dengan aerob tenaga yang dihasilkan adalah 36 ATP, tapi kalau anaerob hanya 2 ATP. Bayangkan perbedaannya jauh banget. Nah, oleh karena itu jika kebutuhan oksigen di sel itu 100 misalnya ya, tapi suplainya cuma ada 2 oksigen, ini hanya hitung-hitungan aja, maka disitulah terjadi proses shock. Sel ini kaget. Ya, kalau tadi makan shock psikologis mah kaget karena realita tidak sama dengan yang diimpikan. Tapi kalau ini mah shock antara yang diminta dengan yang diantar nggak sama. Dia akan shock, kaget tuh si sel ini. Tapi saat kaget itu sel akan berusaha untuk bertahan hidup dengan cara apa tadi? Salah satunya dengan anaerob tadi metabolismenya. Itu salah satu cara sel untuk mempertahankan hidup. Nah, kalau hipoksianya dibiarkan, selnya nggak dikasih oksigen terus-terusan, maka selnya akan mati atau nekrosis. Nekrosis itu sel mati ya. Nah, itulah arti dari shock. Ya, hipoksia ini adalah kekurangan oksigen pada jaringan yang mengakibatkan terjadinya gagal organ. Kenapa bisa jadi gagal organ, Pak? Kan otot itu terdiri dari berjuta-juta sel. Contoh otot ginjal. Ginjal itu kan terdiri dari sel-sel ginjal. Kalau sel-sel ginjalnya tidak diberikan oksigen dengan cukup, maka ginjal itu akan hipoksia. Kalau lama-lama hipoksia, sel ginjal itu akan mati, nekrosis. Kalau hanya satu sel yang matinya ya nggak ada masalahnya. Tapi kalau berjuta-juta sel di ginjal itu rusak, mati, maka ginjalnya juga akan mati. Sehingga ginjal terjadi kegagalan fungsi dari ginjal itu. Fungsi organnya gagal. Yang harusnya ginjal itu menyaring cairan, sampah metabolisme untuk dibuang melalui urin, ini jadi nggak berfungsi karena organ ginjalnya udah gagal akibat dari sel-selnya rusak. Sel-selnya rusak akibat dari hipoksia. Gitu. Bisa dipahami? Ya. Nah, jadi masalahnya awalnya dari ketidakcukupan oksigen ke sel. Awalnya itu. Nah, penyebab dari oksigen itu gagal ke jadi oksigen itu gagal ke sel, penyebabnya cuma 3. Apa itu? Yang pertama kalau pompanya jelek, oksigen pasti nggak nyampe. Contoh jantungnya lemah, mau mompain darah ke seluruh tubuh gimana? Kalau jantungnya lemah. Nah, masalah yang pertama adalah dari pompanya. Tapi masalah yang kedua, pompanya bagus Pak, jantungnya masih berdetak kencang. Tapi pembuluh darahnya banyak sumbatan. Contohnya apa? Kayak penyakit jantung koroner. Jadi pembuluh darah koronernya ada plak, ada arteriosklerosis, lemak. Akhirnya oksigen dari sini cukup mau diedarkan ke jantung, pembuluh darahnya tersumbat. Maka masalah yang kedua adalah masalah di salurannya. Pak, pompanya bagus, salurannya juga bagus, tapi isinya cairan dalam pembuluh darahnya, ini cairan dalam pembuluh darahnya, Hb-nya kurang. Anemia, Pak. Anemia, Hb-nya kurang. Kamu mau kasih oksigen berapapun, kalau anemia, maka dia akan kalau anemia berarti sel darah merahnya sedikit atau banyak? Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Sedikit, Kalau Pak. ini sedikit, maka oksigen yang ditangkap oleh Hb-nya pun sedikit, HbO2. Ya,
Nah, jadi masalahnya ininya bagus, tapi kalau sel darah merahnya sedikit, oksigennya pun yang ditangkap pasti sedikit, pasti kurang gitu. Tapi kalau ininya bagus, tapi salurannya jelek sama. Jadi ujung-ujungnya adalah oksigen itu nggak nyampe ke sel gara-gara penyebabnya 3 ini. Ya. Nah, ini adalah rangkuman dari jenis-jenis shock. Ya, tadi saya bilang penyebab shock itu ada dari berapa cara penyebab shock? Ada dari berapa cara? 3, Bapak. Ada 3, Bapak. Ya. Nah, dari ketiga penyebab shock itu, nah ini jenisnya. Ya. Yang pertama ada yang namanya shock hipopolemik. Hipo itu rendah, polemik itu volumenya rendah. Berarti ini masalahnya di mananya? Di pompanya, di salurannya, di isinya. Di isinya, Bapak. Di isinya, ya. Nah, bisa karena apa? Misalnya ada pasien tabrakan, kakinya patah, darahnya banyak keluar, sehingga darahnya banyak keluar sehingga isinya berkurang, hipopolemik, volumenya berkurang. Ya, tanda gejalanya apa? Nadinya meningkat. Nadi normalnya berapa nadi? Coba. 60 sampai 100, Pak. Oke, jadi kalau hipopolemik ini biasanya nadinya lebih dari 100. Ya. Kemudian jangan dulu JPP lah. Tekanan darah normalnya berapa? Paling rendahnya. 120 120 per 80. Paling Paling rendah. rendah 110, Bapak. 90 per 60, Pak. 90 per 60. Nah ini kalau hipopolemik kurang dari 90 per 60. Jadi nadinya cepat, tapi tensinya lemah. Kenapa? Karena airnya yang berkurang. Sekarang jantung mau pompa keras juga kalau isinya kosong, kan jadi lemah. Ya, nah gitu. Akral dingin, CRT apa? Capillary refill time. Jadi caranya mengecek CRT adalah nih kuku dipijit. Ya, kuku dipijit. Nih putih saat kembali ke merah berapa detik. Nah itu CRT. Normalnya kurang dari 2 detik. Itu kalau hipopolemik. Kalau distributif, distributif shock hipopolemik, kemudian jenis yang kedua adalah shock distributif. Kira-kira masalahnya di mana? Di pompa, di saluran, diisi? Di saluran, Di Pak. saluran, Pak. Saluran, Bapak. Di saluran, ya. Nah, shock distributif bisa gara-gara salurannya melebar atau vasodilatasi. Dilatasi. Kenapa bisa jadi vasodilatasi? Mungkin gara-gara infeksi, ya. Gara-gara infeksi. Infeksi kan peradangan, akan terjadi vasodilatasi. Padahal isinya segitu-gitu aja, tapi ruang volume dengan ruang itu berbeda. Misalnya ruangannya segini, volumenya pas, tapi ruangannya membesar, volumenya tetap, akhirnya akan terjadi shock distributif. Atau gara-gara tadi sumbatan, gitu ya. Nah, ini sama, heart rate meningkat, tekanan darah turun, tapi kulitnya hangat ini karena infeksi kan. Kalau infeksi kan tandanya apa? Radang. Rubor, kalor, dolor, tumor, infunksio, lesa, gitu ya. Nah. Kemudian jenis shock yang ketiga apa? Kardiogenik. Kalau shock kardiogenik berarti jantungnya, kardionya yang bermasalah. Ya. Nah, biasanya kalau kardionya bermasalah, ya, heart rate-nya juga biasanya menurun. Kemudian tekanan darahnya menurun, dingin dan lambat. Ya, pompanya lemah. Jadi jantungnya harusnya lup-lup
lubdub, lubdub, lubdub. Ini cuma lubdub, 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 gitu ya. Tekanannya menurun. Nah, bahkan shock kardiogenik yang lainnya bisa saja pasiennya adalah henti jantung, jantungnya berhenti. Itu shock kardiogenik. Nah, shock obstruktif yang tadi ya, tadi kalau distributif jalannya yang melebar tapi isinya tetap aja. Kan beda kalau volume isi dengan volume ruang berbeda. Lebih besar volume ruang maka akan semakin arusnya akan semakin lambat. Ya. Nah, kalau obstruksi ini adanya halangan ya yang terjadi sehingga arus cairan dalam vaskuler itu terhambat gitu. Oke. Tanda dan gejalanya kalau ada shock yang harus dimonitoring apa? Yang pertama kesadaran. Jadi kalau ada shock baik itu gara-gara pompanya, gara-gara ininya apa? Salurannya, gara-gara airnya, lihat kesadarannya menurun enggak? Kenapa Pak harus kesadarannya? Karena di otak pun ada sel otak. Kalau sel otak tidak diberikan oksigen, sel otak akan hipoksia. Kalau sel otak hipoksia, maka sel otak akan mati. Sedangkan sel otak itu tidak dapat diperbaiki atau irreversible. Kalau sel otak mati, maka dia tidak dapat diperbaiki. Nah, biasanya kalau sel otak sudah menurun, oksigen ke otak biasanya penurunan kesadaran. Nah, sama dengan Anda nih, nguap. Pernah nguap, ngantuk. Nah, berarti itu tandanya oksigen ke otak berkurang. Makanya ngantuk, penurunan kesadaran tidur gitu ya. Nah, itu sama gitu karena oksigen ke otak kurang. Maka yang harus dilihat dari shock, ada nggak penurunan kesadaran? Lihat tekanan darahnya seperti yang tadi. Tekanan darahnya meningkat atau menurun. Nadinya dan urin output. Jadi kalau cairan beredarnya bagus, maka urinnya pun akan bagus. Kenapa? Karena setiap jantung memompa, si cairan itu masuk juga ke ginjal. Nanti di ginjal disaring. Mana yang dibuang, mana yang diambil lagi, direabsorpsi. Jadi kalau tekanan darahnya bagus, muter, airnya bagus, pompanya bagus, ke ginjal pun urinnya akan normal. Normal urin berapa? Boleh dicatat. Urin normal berapa? Orang dewasa 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ya, saya ulangi. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Artinya apa? Kalau misalnya tantri ya berat badannya berapa? 50 misalnya. Berarti urin tantri normalnya itu adalah 1 jamnya itu 50, 0,5 kali 50 berarti 25 cc. Sampai 1 kali 50 sampai 50 cc. Jadi tantri normal urinnya itu 25 sampai 50 cc per jam. Gitu ya. Nah, itu urin normal. Kalau berat badannya 60 berarti 30 sampai 60 cc. Gitu. Ya. Kekurangan cairan lebih dari 10% berat badan tidak ditangani bisa shock. Itu kalau yang penyebabnya gara-gara cairannya, isinya yang kurang. Bisa HB-nya, bisa isinya yang kurang. Gitu. Ya, ini yang tadi klasifikasinya shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock obstruktif, dan shock distributif. Ini shock distributif ini bisa disebabkan karena sepsis, neurogenik, dan anafilaktik. Ya, ini gambar ilustrasinya. Nah, ya ini shock hipovolemik seperti tadi yang saya contohkan, etiologinya atau penyebabnya gara-gara hemoragik. Hemoragik itu apa? Perdarahan. Misalnya kayak tadi pasien mengalami perdarahan gara-gara kecelakaan, patah tulang, darahnya keluar banyak. Nah, itu bisa menyebabkan shock hipovolemik.
hipopolemik. Ya, shock hipopolemik, kekurangan cairan dapat terjadi karena kekurangan pemasukan air, ya, pengeluaran yang berlebihan seperti perdarahan, atau kekurangan cairan dapat terjadi gara-gara ketidakseimbangan elektrolit. Ya, nih faktor resiko kekurangan cairan yang menyebabkan shock hipopolemik. Salah satunya apa? Diare, muntah berlebihan, perdarahan hebat seperti kasus yang tadi saya katakan tabrakan. Kemudian luka bakar nih. Luka bakar akan terjadi kehilangan cairan banyak. Kenapa? Karena kulitnya yang harusnya melindungi evaporasi udara, uap dari tubuh kita, karena kulitnya rusak, maka penguapan dalam tubuh kita makin loss, makin tidak terkendali. Akhirnya cairan banyak yang menguap, cairan dalam tubuh akan hilang. Kemudian ada konsumsi obat-obat diuretik. Obat diuretik itu obat apa? Untuk memperlancar kencing, ya, atau memperbanyak produksi urin. Kemudian ada penyakit infeksi berat. Ya. Nah, penyebab lainnya adalah gastrointestinal tract, vomiting, diare, dan fistula. Vomiting, mual muntah, diare, ya. Kemudian hiperglikemi, kadar glukosa dalam tubuhnya tinggi sehingga urinnya banyak yang kebuang, akhirnya glukosuria dan kehilangan cairan. Kemudian ada evaporative loss, ya, hipertermi. Kemudian ada intestinal fluid shift, ya. Nah, komposisi cairan tubuh berapa? Ingat, ini yang sering saya ungkap lagi nanti saat Anda tingkat 2 belajar KMB, belajar gadar, belajar apa. Ini yang sering lupa. Bahwa cairan dalam tubuh kita tuh ada dalam 3 ruang. Ruang mana saja? Ruang intrasel, berarti ini sel. Nah, di dalamnya kan ada sitosol. Ya, sel itu kan ada sitosol. Sitosol itu cairan dalam sel. Ya. Agni lagi di mana itu? Lagi ada di sekre, Pak. Sekre mana? FPOK. Ya. Oke. Lanjut. Jadi cairan dalam tubuh itu ada dalam 3 ruang. Ruang yang pertama ada di intrasel. Ada cairan intrasel, namanya sitosol. Ya. Nah, ada di ruang apalagi cairan dalam tubuh tuh? Ekstrasel. Nah, ekstrasel ini dibagi 2. Di mana ekstrasel tuh? Di interstisial dan di intravaskuler. Intravaskuler itu yang mana? Tadi yang di dalam pembuluh darah. Kalau interstisial di dalam pembuluh darah tidak, di sel juga tidak. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah cairan interstisial, ya. Ini fungsi cairan saya nggak akan sampaikan, bisa Anda baca. Nah, sekarang berapa sih kebutuhan cairan orang normal per hari? Coba Agni, berapa berat badannya Agni? 45, Pak. Kebutuhan, ya, kebutuhan cairannya satu orang tuh 18 per hari, Pak, atau 2,5 liter. 2 sampai 2,5 liter. Nah, sekarang dengan rumus ini kebutuhan cairan Agni berapa? Berat badan 45. Berarti 50 kali 45 berapa? Coba pakai kalkulator. 2.250, Pak. Nah, ya. Jadi kebutuhan cairan Agni itu 2.250 cc per hari. Ya, makanya suka ada iklan minimal minum 2 liter per hari. Nah, kalau berat badannya lebih dari itu, ya bisa lebih banyak lagi. Cuman cairan yang masuk ke dalam tubuh itu dari mana saja, nggak hanya dari minum ya. Dari makanan juga, misalnya makan sop, nah ada cairannya itu sama.
terhitung juga cairan, ya. Nah, jadi kebutuhan cairan seseorang itu rumusnya adalah 50 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi tinggal kalikan berat badan Anda kali 50. Kalau pasien yang dirawat di rumah sakit, nah cairannya itu ada yang diinfus, ada yang diminum. Jadi kalau diinfus 1.500 berarti sisanya diminum gitu. Ya. Nah, ini akan terjadi peningkatan kebutuhan setiap 1 derajat Celcius ini meningkat 12 sampai 15%. Jadi kalau kamu kebutuhan cairannya tadi Agni 2250 teh lagi sehat, suhu tubuhnya 36. Tapi kalau suhu tubuhnya 38, berarti dari 2250 kali 12 sampai 15% tambahinnya. Ya, karena lagi demam, pasti kan keringetan, evaporasi, dan seterusnya. Pasti kebutuhan cairannya harus ditambah. Ya, cairan terpenuhi, nah, ceknya dari urin. Kalau urin pekat, tadi produksinya kurang dari 1 cc, 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, kemungkinan itu Anda kurang cairan. Hati-hati, kalau cairan pada urinnya kurang, berarti sirkulasi dalam tubuh secara umum kurang. Kalau sirkulasi dalam tubuh itu kurang, maka si sel-sel itu bisa hipoksia, bisa mati, terutama ginjalnya. Makanya harus banyak minum itu saat sirkulasi ke tubuh, ke ginjalnya kurang, ginjalnya rusak, maka gagal ginjal. Gitu. Sel ginjalnya sudah tidak bisa bermetabolisme lagi. Ya. Ini tanda-tandanya Anda bisa baca ya. Nah, dari mulai turgor kulit dan seterusnya. Nah, kemudian klasifikasi shock hipovolemik. Shock hipovolemik itu memiliki 4 kelas ya atau 4 derajat. Yang pertama itu jika pengeluaran darahnya lebih dari 750 ya. Nah, atau blood volume-nya lebih dari 15. Pulse rate-nya kurang dari 100 dan seterusnya. Ini bisa dibaca aja. Intinya kalau kehilangan darah atau shock hipovolemik masuknya ke kelas mana nih? Misalnya ada pasien nih, shock hipovolemik, tekanan darahnya misalnya 110 per 70. Tapi nadinya udah lebih dari 100, 105 misalnya. Ya, respirasinya 28. Nah, kemungkinan dia masuk ke kelas 2, kekurangan cairannya. Ya, lihat lagi urinnya. Urinnya hanya 20 sampai 30 cc per jamnya. Ya per jam, ya, bukan per hari ya, mililiter per hour. Ya, per jam. Nah, kemudian sudah cemas pasiennya, maka diberikan infus ya. Jadi melihat kekurangan cairan dari tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua ada shock kardiogenik. Tadi berarti disebabkan oleh gagalnya jantung memompa ya, sehingga curah jantung itu adalah darah yang dikeluarkan oleh aorta ya. Aorta itu adalah pembuluh darah yang arteri yang terbesar yang baru keluar dari jantung. Gitu ya. Penyebabnya banyak ya, ada penyakit jantung koroner, kerusakan katup dan seterusnya. Kemudian ada yang selanjutnya ada shock distributif. Ya, biasanya volume darah secara abnormal berpindah. Ya, ruangnya apa tadi? Ada interstisial, ada intrasel, ada intravaskuler. Biasanya dari volume darah intravaskuler itu pindah ke interstisial sehingga di intravaskulernya jadi sedikit. Tapi bukan kurang cairan, tapi cairannya berpindah tempat gitu. Ya, sehingga distribusinya berkurang. Atau kayak tadi, cairannya nggak kurang, Pak, tapi Hb-nya rendah, anemia. Ya oksigen mau ditangkap oleh siapa? Sedangkan yang nganterin oksigen ke seluruh tubuh adalah Hb. Ya, diikat oleh HbO2 jadinya. Gitu. Etiologi, kemudian shock distributif, ya, ini disebabkan baik oleh
kehilangan tonus otot, tonus itu kontraksi relaksasi otot, ya, atau shock neurogenik. Ya, seperti apa shock neurogenik itu? Shock neurogenik itu kayak patah tulang servikal misalnya ya. Nah, itu shock neurogenik. Kemudian atau shock septik. Shock septik itu apa? Shock yang diakibatkan oleh infeksi. Infeksinya yang sudah tidak tertolong, yang udah misalnya sudah sepsis. Sepsis itu kadang sudah kebal dengan antibiotik infeksinya itu. Sehingga pembuluh darahnya dilatasi, melebar. Ya. Kemudian shock distributif, ya, akibat dari penyampaian darah tidak terdistribusikan akibat dari tadi. Ya, kalau shock septik disebabkan adanya infeksi yang menyebabkan pembuluh darah ini secara signifikan itu dilatasi, membesar, tapi isinya segitu-gitu aja. Ya, sama dengan Anda ada selang, ya, air dari PDAM atau dari keran itu kecil, pasti kan arusnya juga lemah ya. Beda kalau airnya selangnya kecil, diperkecil airnya akan makin kencang gitu. Nah, itu salah satu penyebab terjadinya shock distributif. Ya. Nah, klasifikasi distributif ini ada neurogenik, anafilatik, dan shock septik. Ya, ini. Jadi jenis shock ada hipovolemik, kardiogenik, distributif, ya. Nah, distributif ini ada 3 tipe lagi. Ada neurogenik, anafilatik, dan shock septik. Selanjutnya adalah shock obstruktif. Ya, berarti itu adanya halangan di salurannya. Sama kayak selokan, ada sampah, ya, sehingga airnya tertahan. Nah, airnya tidak mengalir ke seberangnya. Nah, karena tertahan itu, nah sama dengan oksigen sudah diikat dengan Hb, oksigennya bagus, Hb-nya bagus, dipompakan oleh jantung yang bagus, tapi saluran pembuluh darahnya tersumbat. Maka sama saja dia akan tersumbat, dia akan lama nyampenya. Sehingga selnya keburu kelaparan, hipoksia, dan mati. Nah, nah, jadi kalau Anda saya tanya, ada berapa jenis shock? Nah, tadi yang hipovolemik, kardiogenik, distributif, dan obstruktif. Tapi kalau saya nanya, berapa jenis shock atau tipe shock distributif? Ada neurogenik, shock septik, dan satu lagi shock Anafilatik. anafilatik. Anafilatik itu bisa juga disebabkan karena alergi. Ya, alergi. Nah, alergi dari apa? Banyak. Bisa dari obat, ya, bisa dari makanan, bisa dari yang lain-lain. Nah, sedangkan kalau shock primer dan shock sekunder ini merupakan shock menurut terjadinya. Ya, kalau tadi menurut gara-gara masalahnya, kalau ini gara-gara terjadinya. Yang dinamakan shock primer terjadi defisiensi sirkulasi akibat ruang vaskuler membesar, ya, jadi ruang vaskuler pembuluh darahnya membesar, ya, karena vasodilatasi yang asalnya neurogen. Ya, sedangkan ya shock sekunder merupakan gara-gara terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, yang primer ya kayak gangguan perfusi jaringan. Nah, jadi bagaimana cara memonitor pasien itu kurang cairan atau enggak? Nah, bisa dilihat dari urin tadi ya. Tapi kalau menggunakan alat-alat yang dipasang di tubuh pasien, itu bisa dimonitor dengan adanya arterial catheter, central venous catheter, atau pulmonary atrial catheter. Ya, nanti dijelaskan lebih lanjut di KMB. Tapi yang sekarang Anda harus minimal
dalam mata kuliah dasar ini dapat mengetahui dulu. Ya, apa saja hemodinamik variabel yang harus diobservasi kalau pasiennya kurang cairan? Ada tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, ada systolic pulmonary blood pressure, ada systolic pulmonary blood pressure, PAD dan PAS. Kemudian yang selanjutnya, hemodinamik. Ini indikatornya selain itu ada CPP, Central Venous Pressure. Ya, ada juga heart rate, ada cardiac output, ada right ventricular ejection fraction. Ya, ini adalah indikator-indikator yang bisa Anda gunakan untuk melihat pasien itu kekurangan cairan atau tidak, atau shock atau tidak. Bagaimana penanganan shock akibat perdarahan? Shock akibat perdarahan, ini saudara bisa tangani dengan yang pertama adalah hentikan perdarahan, kemudian yang kedua adalah ganti volume. Jadi kalau darah keluar, berarti kan di dalam harus diganti, ya, maka pasang infus untuk mengganti volumenya. Gitu. Prinsip penanganannya apa? Kenali shock, masuk shock mana nih? Ya, kardiogenik, distributif, obstruktif, atau hipopolemik, gitu ya. Kalau hipopolemik, terapinya stop bleeding, perbaiki volume. Ya, perdarahannya hentikan dan volumenya ganti. Nah, menghentikan perdarahan, untuk menghentikan perdarahan yang terus-menerus, bisa Bapak Ibu saudara sekalian menggunakan APD terlebih dahulu, kemudian tekan balut tekan gitu ya, balut dan tekan gitu ya, sumber perdarahan. Ya, balut dan tekan. Ya, nah, kemudian tinggikan, elevasikan. Kalau terjadi patah tulang di panggul, nah ini kita harus pakai wrapping, ya, supaya perdarahannya tidak bertambah. Ini beberapa estimasi perdarahan kalau patah tulang. Ya, patah tulangnya di mana? Estimasi kekurangan cairannya atau kehilangan cairannya berapa? Maaf sebentar. Ya. Kemudian ini adalah estimasi kehilangan darah internal kalau terjadi patah tulang. Kalau patah tulangnya di humerus, mana humerus? Coba. Andrayani, tulang humerus yang mana? Tulang humerus. Sebelah mana tulang humerus, Andrayani? Suara saya terdengar, Bapak? Sekarang terdengar. Di lengan atas, Bapak? Lengan atas ya. Jadi kalau ada patahnya di tulang lengan atas, maka kemungkinan kehilangan cairannya adalah 500 sampai 750
cc. Ya. Kalau radius ulna yang mana? Rizkiani, yang mana radius ulna? Di lengan bawah, Bapak. Ya, bukan di lengan, tangan, gitu ya. Tangan Kalau bawah. lengan mah hanya atas. Ya, radius ulna. Ya. Jadi kalau di sana terjadi perdarahannya, maka itulah yang menyebabkan kehilangan cairannya di radius ulna kurang lebih 250 sampai 500 cc. Ya. Jadi itu hanya estimasi. Tapi itu hanya estimasi, tapi untuk tahu lebih lanjutnya pakai yang grade yang tadi. Ya, yang ini. Nah, yang ini kalau misalnya itu hanya estimasi, tapi lihat tensinya berapa, nadinya berapa, masuk ke kelas berapa, sehingga kemungkinan hilang cairannya berapa. Gitu ya. Nah, untuk shock ini, kenapa shock ini harus diperhatikan? Kenapa shock ini harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya? Karena gara-gara shock bisa menyebabkan multiple organ failure. Jadi berapa organ bisa terjadi kegagalan dalam satu waktu. Misalnya gara-gara sirkulasi darah ke ginjal kurang, maka ginjal sel-selnya tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Akhirnya tiba-tiba gagal ginjal. Ya, ginjalnya rusak, gagal ginjal. Akibat gagal ginjal karena racun-racun dalam tubuh hasil metabolisme tidak tidak tersaring, tidak terbuang, maka racun-racun itu akan ada di dalam tubuh. Yang lama-lama bisa jadi gagal jantung. Dari gagal jantung bisa juga jadi gagal metabolisme di hati, gitu ya. Nah, banyak. Jadi hanya gara-gara shock awalnya itu bisa menyebabkan multiple organ failure atau kegagalan organ yang sekaligus, ya, fungsinya kehilangan fungsinya. Gitu. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia ini. Tadi kan di faktor resiko terjadinya hipovolemik itu salah satunya mengkonsumsi obat diuretik. Nah, pada pasien penderita hipertensi pulmonal itu kan oleh dokter diharuskan mengkonsumsi obat-obatan diuretik supaya tidak terjadi udin pada tungkai atau perut. Nah, apakah penderita... Gimana suaranya? Sebentar, mohon diulangi, suaranya agak kresek-kresek nih saya. Oh iya, jadi begini Pak, kan faktor resiko terjadinya hipovolemik itu salah satunya mengkonsumsi obat diuretik. Nah, pada pasien penderita hipertensi pulmonal itu kan oleh dokter diharuskan mengkonsumsi obat-obatan diuretik supaya tidak terjadi udim pada tungkai atau perut. Nah, apakah penderita hipertensi pulmonal itu juga beresiko mengalami hipovolemik? Lalu bagaimana cara mengurangi resiko tersebut tanpa mengurangi konsumsi obat diuretik tersebut? Oke. Apakah yang memakai obat diuretik bisa resiko hipovolemik? Ya bisa. Ya, apapun penyakitnya. Ya, semuanya bisa terjadi hipovolemik. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu yaitu adalah pemonitoringan intake dan output. Jadi berapa yang masuk dan berapa yang keluar itu harus diobservasi. Intake itu dari mana? Dari minum, dari infus, ya, dari apa? Kemudian output dari urin, dari keringat atau IWL. IWL itu namanya insoluble water loss, ya. Jadi itu yang kita observasi. Nah,
Kenapa orang yang bukan hanya hipertensi ya, yang gagal jantung saja, itu suka ada udim di tungkai. Kenapa harus diberikan diuretik? Jadi tujuannya gini, ya. Kalau ini saya ilustrasikan ya di PowerPoint ini, yang kotak ada tulisan classification hypopolemic shock, ini adalah pembuluh darah. Ya. Sedangkan kotak ini, yang kuning ini adalah sel. Sedangkan ini yang putih di sini, ini adalah rongga interstisial. Nah, jadi udim itu adalah cairannya numpuk di rongga interstisial. Nah, kenapa Pak harus dikasih diuretik agar udim ini berkurang? Padahal diuretik itu airnya dari bukan air yang dari sini ya, tapi air yang dari pembuluh darah bersirkulasi ke ginjal, di ginjal disaring jadi urin kan gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar cairan di intravaskuler ini jadi volumenya sedikit gara-gara disaring ke ginjal, kemudian jadi urin, kemudian dibuang. Nah, kalau di sini sedikit, maka di sini akan kalau proteinnya bagus, albuminnya bagus. Nah, biasanya di sini ada tekanan osmotik. Osmotik itu untuk narik dari interstisial sini. Nah, karena di sini sudah kurang cairannya karena kebuang pakai diuretik tadi ke ginjal, di sini kurang. Akhirnya di sini untuk mempertahankan volume di pembuluh darah, dia akan narik cairan dari interstisial. Sehingga di interstisial airnya jadi berkurang, udimnya jadi berkurang. Karena ditarik oleh tekanan osmotik ke pembuluh darah. Kelebihannya nanti akan dibuang lagi ke urin. Tujuannya diberi diuretik pada pasien hipertensi, gagal jantung, itu salah satunya untuk menarik, mengosongkan cairan di intravaskuler, menarik dari interstisial. Gitu. Dan apakah ada resiko hypopolemic shock? Ya ada lah. Kalau misalnya penggunaan diuretiknya terus-terusan, padahal cairan udimnya sudah berkurang. Akhirnya yang di sini kebuang. Masalahnya apa? Masalahnya akan kurang lagi cairan di sininya, sedangkan tidak ada lagi yang mau diambil di sini. Akhirnya dia akan shock, hipovolemi. Nah, penanganannya apa? Penanganannya adalah observasi. Kalau cairan udimnya sudah berkurang, tekanan darahnya masih bagus, ya hentikan diuretiknya. Tapi kalau tekanan darahnya sudah rendah, gitu ya, berarti sudah shock hipovolemik, maka tambah cairannya. Tapi kalau hipertensinya masih hipertensi, ya obat diuretik itu kan salah satu dari treatment hipertensi. Treatment hipertensi ada lagi yang lain. Bisa diberikan obat kayak amlodipin, kaptropil, itu kan tidak ada unsur diuretiknya. Gitu ya. Jadi diuretiknya hanya untuk udimnya itu. Maka intake dan outputnya yang harus kita perhatikan. Gitu, Silvi. Iya, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan yang lain. Bapak. Silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsila Soleha dari Keperawatan A ya Pak, izin bertanya. Saya pernah membaca bahwa ibu hamil juga dapat mengalami shock hipovolemik ya Pak. Nah, apakah di saat ibu hamil ini mengalami shock hipovolemik dapat berpengaruh kepada janinnya Pak? Terima kasih. Oke. Ya, bagaimana kalau ibu hamil shock hipovolemik? Bermasalah nggak ke janinnya? Pastilah. Kenapa?
nanti Anda di maternitas akan belajar sirkulasi darah jantung ibu ke jantung janin. Ya. Nah, jadi darah janin itu dari ibunya. Kalau ibunya kurang cairannya, maka janinnya akan terpengaruhi. Nah, bisa saja nantinya janinnya jadi distress janin. Distress janin itu denyut jantung janinnya jadi tidak teratur atau bahkan jadi lemah. Gitu gara-gara pompa jantungnya tidak terangsang adanya cairan dalam tubuh. Gitu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya. Adik Ajeng Pak, izin bertanya. Jadi teman Ajeng tuh orang tuanya ada yang gagal ginjal ya Pak. Nah, gagal ginjal itu tuh ngasih efek di pahanya Pak. Pahanya tuh luka sejengkal gitu, luka besar. Nah katanya tuh itu karena efek cuci darah. Apakah efek cuci darah akan membuat luka gitu Pak? Terima kasih. Oke. Efek cuci darah bisa membuat luka. Nah, itu efek apa, luka atau lebam? Luka, kayak luka diabetes gitu, tapi lukanya tuh ngebuka gitu Pak. Jadi kayak Ya. luka ngebusuk gitu. Ya. Itu saya tidak tahu pasti lukanya seperti apa. Tetapi yang bisa menyebabkan perlukaan di area paha pada pasien yang gagal ginjal dengan cuci darah itu biasanya yang pertama dari luka penusukan jarum untuk cuci darah. Kenapa? Karena jarum untuk cuci darah itu ditusukkannya biasanya di pembuluh darah yang besar. Di mana pembuluh darah yang besar itu biasanya di arteri femoralis. Berarti di arteri yang ada di selangkangan. Ya, mungkin saja itu awalnya dari sana bocor, kemudian menjadi luka yang susah disembuhkan karena udim tadi. Itu masalah yang mungkin terjadi yang pertama. Yang kedua bisa saja itu dari luka akibat dari penyatuan dua pembuluh darah. Biasanya orang-orang yang rutin cuci darah biasanya si pembuluh arteri sama venanya itu disambungin. Itu yang dinamakan dengan apesan. Apesan itu A, V, S, U, N, T. Apesan. Anda bisa baca searching. Nah, biasanya bisa dari pecahan itu juga yang bisa menyebabkan luka. Kenapa harus dipasang apesan, Pak, bagi pasien yang cuci darah? Agar nusuknya di tempat itu terus. Gitu, nggak kemana-mana. Jadi kayak yang dioperasi gitu ya, kayak yang disatukan si arteri dan venanya disatukan. Yang ketiga bisa dari uremia. Uremia itu kadar urium dalam darah pasien itu tinggi. Ya, kalau urium dalam darah tinggi itu efek yang paling biasanya adalah gatal. Ya, kemudian setelah gatal dia akan ya biasa digaruk. Setelah digaruk dia akan luka. Setelah luka lukanya bisa membesar. Jadi saya tidak bisa menebak-nebak pasien itu kenapa karena saya tidak tahu kronologisnya, gitu ya. Tapi hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan perlukaan yang disebabkan awalnya dari gagal ginjal, terus dilakukan cuci darah dan menyebabkan luka. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Adek Ajeng lagi ada acara apa itu di Sekre? Ada kumpulan Oh. perwakilan Prodi Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan yang lain? Pak Kurani izin bertanya. Ya, silakan Kurani. Tadi kan Bapak menjelaskan shock pendarahan ya, Pak. Saat pendarahan penanganannya yaitu stop bleeding dan perbaikin volumenya. Nah, apabila shock yang disebabkan oleh alergi obat-obatan atau makanan nih, Pak, tindakan atau penanganan apa yang harus kita berikan? Terima kasih. Nah,
Itu shock dari alergi namanya shock anafilatik ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau terjadi shock akibat gara-gara alergi obat, makanan dan sebagainya kan gitu ya. Kalau untuk shock yang diakibatkan oleh alergi, yang pertama adalah tindakannya adalah hentikan sumber alergi itu. Ya, hentikan dulu, jangan dilanjut dulu. Misalnya, ada orang yang alergi obat Panadol misalnya. Ya hentikan dulu pengobatan Panadolnya gitu. Nah, kemudian setelah obatnya itu dihentikan, efeknya apa? Kalau efeknya terjadi, kan efek itu macam-macam ya, dari ringan sampai paling berat. Yang ringan paling bentol-bentol gitu ya, gatal. Kemudian yang paling berat adalah terjadinya udim di saluran pernapasan. Bisa jadi sesek, ya, bisa jadi kulitnya melepuh. Nah, penanganan selanjutnya adalah tergantung gejala yang timbul setelah fase alergi itu timbul. Kalau gatal-gatal ya beri obat antihistamin ya. Tapi kalau melepuh sama antihistamin dan perawatan lukanya yang melepuhnya gitu. Kenapa? Karena pada saat zat yang alergi kita masuk ke dalam tubuh, ya itu nggak bisa ujug-ujug hilang, pasti dia akan bereaksi dulu dengan antigen antibodi tubuh kita. Reaksinya ya bisa demam, bisa gatal, bisa apa, tergantung dari antibodi kita. Nah, jadi pada saat alergi, zat yang menyebabkan alergi itu masuk ke dalam tubuh, cara yang pertama adalah hentikan dulu. Baru setelah itu yang sudah masuk memberi efek apa? Nah, itulah yang ditanganinya. Gitu, ya. Nah, paling untuk selanjutnya adalah untuk menguatkan antigen antibodi biasanya dikasih obat steroid. Ya. Nah, steroid kayak dexamethasone, ya, metason, prednison, apapun sama. Nah, kenapa? Untuk antibodi kita kuat agar tidak terlalu biasanya kalau alergi makanan, ya bentol-bentol, biasanya ke rumah sakit hanya disuntik langsung hilang. Nah, itu biasanya disuntiknya kalau nggak dexamethasone ya obat steroid lain ya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi seperti itu, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Baik, Pak. terima kasih, Pak. Ya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Anggraini Putri. Izin bertanya terkait yang gagal ginjal, Bapak. Ya. Kan kebetulannya Pak, Laila itu dari SMK ke kesehatan juga. Nah, dulu itu sempat PKL-nya itu kebagian di hemodialisa, Pak. Nah, ada satu pasien yang satu hari itu tidak bisa masuk cairan darahnya itu tidak bisa dicuci apa ya, dan besoknya itu meninggal dunia. Apakah itu tuh salah satu shock hipovolemik ya, Pak? Oke, sebentar. Laptop saya lowbat sebentar sambil saya ngambil casan dulu. Tapi kalau pasiennya dicek tadi ternyata ada, di mana ada tuh itu namanya apa? Equation sama atau mulai dari A dan W. Kalau kita mau bahas RW, berarti ada yang harus dilakukan apa? Ya, kita. Nah, di kemarin di bicara tersebut kan dibahas tuh RW itu temannya itu kita harus kontrol sel. Jadi kalau kita mau kontrol